الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, malam ini malam tanggal 5 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita melihat para jemaah haji mulai meninggalkan negeri ini. Kemana mereka pergi? Mereka meninggalkan rumah yang dia cintai, meninggalkan keluarga yang dibangun, yang dibina puluhan tahun, meninggalkan anak-anak mereka, meninggalkan usaha mereka, dan mereka bayar, mengeluarkan uang yang tidak sedikit dalam rangka apa? Menjawab panggilan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu rukun Islam yang kelima adalah wahajjul bait, bagi yang mampu ke sana. Baik. Mana yang lebih diutamakan, haji atau menikah? Kalau antum punya duit cukup buat haji atau menikah? Antum punya duit 300 juta. Menikah, anaknya orang kaya, cantik, mintanya 300 juta. Haji apa menikah? Cari yang murah. Jadi bisa haji, bisa menikah. Karena haji juga banyak harga gitu kan. Tapi kalau terpaksa, kalau haji sudah wajib karena antum mampu, menikah sudah wajib buat antum, karena kalau tidak antum nanti berzina. Maka mana yang lebih diutamakan? Menikah. Karena memang bicara haji, kewajiban haji ini ada khilaf di antara para ulama, apakah 'alal faur atau 'alat tarahi. Kewajiban haji ini apa langsung? Antum punya duit sekarang harus daftar. Atau boleh dia sekarang sudah mampu, tapi anak kayaknya berangkatnya 2 tahun lagi Ustaz, nunggu anak-anak gede. Soalnya kalau mau ninggal anak-anak kayaknya susah Ustaz. Ya sudah, bismillah, 2 tahun lagi. Ternyata istrinya lahiran lagi ya. Ditunda lagi, nggak apa-apa. Pendapat yang rajih, asalkan antum niat berangkat haji, tapi jangan menunda-nunda yang kemudian alasannya sejatinya tidak kuat sebenarnya. Yang ditakutkan akhirnya antum nggak berangkat haji. Baik, hari ini kita akan berbincang tentang bab pertama dalam kitab yang kita kaji, Fiqhul Usrah, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan khitbah. Khitbah ini artinya apa? Seorang laki-laki meminta seorang wanita untuk dinikahi. Itu namanya khitbah. Yang mungkin di dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia disebut melamar atau meminang. Pembahasan pertama tentang disyariatkannya khitbah dan hukum khitbah, hukum meminang wanita yang sudah dipinang orang lain. Apa hukumnya? Kemudian akan dibahas juga tentang standar memilih pasangan hidup. Kemudian juga ada pembahasan tentang hukum wanita menawarkan dirinya
kepada orang soleh kayak antum. Insyaallah. Apa hukumnya jemaah? Datang mahasiswi, antum lagi menuju parkiran di kampus, tahu-tahu mahasiswi lagi ngambil sesuatu dari satpam lalu mengatakan kepada antum, "Mas, mau sama saya?" Apa hukumnya jemaah? Ya itu akan dibahas. Baik, berkaitan dengan disyariatkannya khibah, disebutkan tubahul khibah min khaliyah. Diperbolehkan meminang wanita yang tidak punya suami. Boleh. Atau wanita yang sedang tidak dalam masa iddah. Ini makna khaliyah. Dia bukan milik orang. Makanya cerita Shuraih ya, Al-Qadhi Shuraih, ketika dia bertemu, dia lewat satu rumah, dia haus. Dia haus, kemudian dia mampir ke rumah itu, ada seorang wanita tua. Dia mampir, akhirnya wanita tua itu nyuruh putrinya untuk membawakan minuman. Ternyata yang bawa minuman ini cantik. Siapa yang tidak tertarik dengan wanita cantik? Padahal Shuraih ini sudah punya istri. Sudah punya istri. Maka dia tanya kepada ibunya, akhaliyah atau afarigah, lupa anak kalimatnya. Dia menanyakan, apakah dia kosong? Ini bahasanya. Kosong dari apa? Ya, dia bukan istrinya orang. Dia juga bukan di atas pinangan orang lain, sudah ada yang punya. Dia juga tidak sedang dalam masa iddah. Iya, kata dia. Kata ibunya, iya. Dia nggak ada yang punya. Kira-kira kalau anak meminang dia gimana? Ya, tergantung. Engkau kufu enggak sama dia? Masya Allah. Jadi ini nawarkan diri sudah. Dilihat ibunya orang baik ya, kelihatanlah orang soleh itu. Antum bisa ngelihat ya, wanita soleha itu ketemu sekali soleha ya, Masya Allah. Dari penampilannya, dari cara dia menyuguhkan minuman atau apa, dia pemalu ya, di situ kelihatan. Akhirnya ceritanya Shuraih ketemu sama pamannya karena bapaknya sudah meninggal, dia ketemu sama pamannya dan menikah akhirnya setelah khitbah itu. Baik. Apa dalilnya disyariatkannya khitbah itu? Hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la yakhtubur rajulu ala khitbati akhi. Tidak boleh seorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya, nggak boleh. Berarti kalau perempuan itu kosong, bukan milik orang, bukan dalam khitbahnya orang, bukan istrinya orang, dan bukan dalam masa iddah, karena dalam masa iddah dia masih ada hukum yang berkaitan dengan suaminya orang, istrinya orang, dia punya suami, maka diperbolehkan. Kemudian dalil yang kedua, ijma para ulama, di mana dinukil oleh Ibnu Hajar bahwa diperbolehkan khitbah, meminang wanita yang kosong tadi, yang nggak ada yang punya itu, secara terus terang atau secara menyindir. Bukan menyindir bahasanya ya. Apa? Bahasa kiasan gitu lah. Masya Allah ya. Siapa yang nggak mau dengan wanita seperti engkau? Masya Allah. Dia nggak mau minta sama jamaah. Baik. Ini ijma para ulama berkaitan dengan khitbah itu. Pembahasan kedua di sini tentang meminang di atas pinangan orang lain. Kadangkala antum ingin dengan seorang wanita,
Antum ngomong sama perempuan itu di kampung, saya mau kuliah di STDI. Insya Allah lulus STDI, saya datang ke rumah ini. Ternyata ada lulus. Seharusnya 4 tahun lulus, ini semester 10, semester 12. Ada yang semester 12 di sini. Akhirnya pulang kampung, dia ngomong, "Pak, yang itu Pak, saya mau Minang." Kata bapaknya, "Sudah dipinang sama adik kelasmu yang lulus duluan." Dipinang, belum nikah nih, udah dipinang nih. Boleh nggak antum? "Pak, saya nunggu bukan 4 tahun Pak, 6 tahun. Boleh nggak dia datang meminang perempuan tersebut? Nah, ini pembahasan. Disebutkan di sini, la yajuzul khidbatu ala khidbatil muslim. Tidak boleh meminang di atas pinangan saudaranya muslim. Dengan catatan apa? Idza kana qad surriha lil khatib bil ijabah. Kalau sudah ada jawaban dari pihak keluarga perempuan, dia diterima. Ini syaratnya. Kalau masih ngambang tidak tahu, memang dia sudah minang, tapi diterima atau tidak nggak tahu, beda hukumnya. Kalau sudah ada jawaban yang jelas, diterima, antum nggak boleh. Kemudian catatan yang kedua, walam ya'dhanil khatibul awwal lil khatibits tsani. Peminang yang pertama tidak mengizinkan antum untuk meminang. Artinya kalau dia sudah diterima, ini si siapa nama antum? Aldo, semester berapa? Semester 8. Persiapan, makanya dia hadir. Harus lulus tahun ini antum Aldo. Baik, Aldo minang seorang wanita. Anggap namanya Fatimah. Baik, antum Aiman, semester berapa Aiman? 4. 8 sama 4. Aiman tahu Aldo sudah diterima. Sudah diterima. Tapi dia datang ke Aldo, aku ingin minang gadis yang sudah antum pinang itu. Aldo ngomong, "Fadhol." Tidak mungkin diterima. Anak semester 8 sudah lulus, gitu kan. Berangkat dia mau minang. Kan sudah diizinkan. Boleh. Walaupun sudah ada jawaban, tapi peminang pertama mengizinkan. Karena dia berpikir mungkin ya fadlullah. Kita nggak tahu jodohnya siapa, juga anak nggak tahu yang terbaik buat anak yang mana. Kadang-kadang seperti itu. Bismillah. Kalau diizinkan boleh. Kalau nggak diizinkan nggak boleh. Walam yatruk. Ini catatan yang ketiga. Dan dia tidak meninggalkan. Karena ada orang yang meminang diterima, lalu dia tinggalkan perempuan itu jangan. Berarti dia tidak melanjutkan gitu kan. Ketika dia meninggalkan, kan ada kadang-kala perempuan, loh antum iya sudah dipinang sama fulan, tapi fulan sudah nggak pernah balik lagi, nggak ada hubungan lagi, udah ditinggal nih perempuan. Kalau sudah ditinggal berarti antum boleh. Kalau belum ditinggal jangan. Maka di sini perlu tahu kadang-kala kita jamaah. Fulana sudah dipinang, siapa yang meminang? Si Aldo. Telepon, Aldo, gimana anda kalau perempuan itu? Aduh enggak, sudah Anda dapat yang lebih zen. Oh gitu. Kadang-kadang terjadi. Bolehkah seorang laki-laki dalam satu waktu meminang 4 perempuan? Boleh enggak? Ada beberapa orang Abu Nadhor, Nadhor sana, Nadhor sini, terus sini. Kesini Nadhor kayaknya cocok sih. Tapi Anda coba yang sana dulu. Ini nanti ada hukum Nadhor itu jamaah. Kita akan bahas. Tapi kalau dia sudah meminang, artinya dia meminang di sini, meminang sini, minang 4 semuanya diterima. Padahal dia cuma mau menikah dengan 1. Ada yang seperti itu. Maka di sini tadi hukum meminang di atas pinangan saudaranya. Antum minta izin sama dia karena dia sudah ada jawaban, dia belum menentukan ya. Ada 4 ini ana mau sama yang mana belum. Maka di sini boleh jadi kejadiannya
antum meminang di atas pinangan, fadhol antum kalau meminang. Ana sudah pinang, ana dijawab iya. Tapi ana juga masih mikir. Maka di sini diperbolehkan. Tapi kalau sudah ada jawaban diterima, jelas jawabannya, kemudian tidak diizinkan dengan peminang yang pertama, dan dia tidak meninggalkan wanita itu, maka antum nggak boleh meminang di atas pinangan. Apa dalilnya? Hadis tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi. Tidak boleh seorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya hatta yankih au yatruk, sampai dia menikahin perempuan itu atau dia meninggalkan. Ketika dia meninggalkan, ya sudah, antum boleh masuk kepada pinangan dia. Di sini disebutkan larangan ini hukum asalnya adalah haram. Jadi nggak boleh kita meminang di atas pinangan saudara kita. Baik, juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'd. Nabi alaihi salatu wasallam melarang seorang membeli atau menjual di atas penjualan saudaranya. Wala yakhtubur rajula ala khitbati akhi, dan tidak boleh seorang meminang di atas pinangan saudaranya hatta yatrukal khatibu qablahu au ya'dan lahu khatib, sampai peminang yang pertama meninggalkan itu perempuan, menunjukkan dia nggak mau sama itu perempuan walaupun sudah ada jawaban iya, tapi dia tinggalkan. Au ya'dan lahu khatib, atau diizinkan sama peminang pertama. Maka dalil-dalil inilah yang dijadikan sandaran bahwa tidak boleh meminang dengan catatan, tidak boleh meminang di atas pinangan saudaranya dengan catatan tadi yang disebutkan. Dan juga ijma para ulama ya, ini menunjukkan dosa aja. Dosa. Kalau antum meminang di atas pinangan saudara antum, itu berdosa. Walaupun ketika antum menikah sama dia, sah pernikahannya. Kadang-kala kan antum tahu ini perempuan dipinang sama si A dan sudah diterima si A. A diterima. Antum tahu si A ini miskin. Si A ini juga penampilannya kurang menyenangkan lah. Lalu antum mengatakan, ana mau pinang. Datang antum dengan mobil yang tipis-tipis itu. Antum belum turun diterima antum. Oh, ya, kayaknya ini cocok ya. Tapi dosa. Apa yang akan terjadi ketika antum memulai pernikahan nantinya dengan sesuatu yang diharamkan? Antum bukan pacaran, enggak. Antum meminang di atas pinangan saudaranya, enggak berkah pernikahan antum. Antum sudah mulai menumbuhkan permusuhan di awal pernikahan antum. Padahal orang-orang beriman itu bersaudara. Dan para ulama menukil ijma' atas haramnya perbuatan itu, seperti yang dinukil oleh Ibnul Arabi wa Ibnu Qudamah. Di sini Ibnu Qudamah mengatakan seorang yang dipinang itu tidak lepas dari 3 macam. Yang pertama, antaskuna ilal khatib fatujibahu, dia condong sama yang melamar kemudian dia memberikan jawaban. Au ta'dzan li waliha fi ijabatihi au tazwijihi, atau dia ngomong sama walinya untuk memberikan jawaban dan menikahkan dia dengan laki-laki. Maka kondisi seperti ini haram buat orang tadi untuk meminang. Artinya buat orang lain untuk meminang dia berdasarkan hadis yang tadi dibacakan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah ya. Kemudian juga An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yahillu lil mu'min, enggak halal buat orang beriman dia meminang di atas pinangan saudaranya sampai dia meninggalkan perempuan itu. Taib. Di sini juga subhanallah ya, anak kalau baca ijma' para ulama ini,
Al-Iraqi mengatakan, Imam Nawawi menukil ijma' di syarah Sahih Muslim ala tahrim bi syuruti, atas haramnya meminang di atas pinangan saudaranya dengan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Apa syaratnya? Sudah ada jawaban. Nah, kemudian sudah ada jawaban yang jelas. Yang kedua, antum nggak dapat izin. Yang ketiga, dia nggak meninggalkan ke perempuan yang dia pinang. Kalau dia udah tinggalkan, dia mungkin meminang orang dan menikah sama orang lain, dia sudah nggak peduli, berarti sudah ditinggalkan sama dia. Baik. Apa hikmah dari larangan ini, jemaah? Maka tadi disebutkan merusak hubungan. Sedangkan kita ini disuruh menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah. Di situ yang pertama merusak kesenangan peminang pertama. Padahal kita sesama muslim itu amalan yang paling dicintai apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang engkau transfer ke hati orang Islam. Antum sekarang bikin dia susah. Dia boleh jadi sudah ngomong sama orang tuanya, dia sudah ngomong sama kawan-kawan, alhamdulillah anak diterima. Tahu-tahu 2 hari kemudian telepon, maaf nggak jadi. Loh, kenapa kok nggak jadi? Katanya sudah diterima. Iya, belum jodoh. Padahal ada Aiman ini yang datang, yang ngerusak Aldo, akhirnya dia lanjut kuliah di STD. Ini bahaya. Kemudian disebutkan di sini lima fi dzalika min iqa'it tabaghut wal adawa bainal muslimin. Antum tadi menanam benih-benih permusuhan, kebencian di antara umat Islam. Bagaimana perasaan orang tua dari Aldo umpamanya tadi, yang anaknya sudah diterima, kemudian tahu-tahu ada yang masuk dan merusak hubungan tersebut. Dan ini sebuah kezaliman, sebuah kezaliman. Dan orang yang dizalimi doanya mustajab. Apa doanya Aldo? Kutunggu jandamu. Tapi nggak boleh juga jamaah. Artinya nggak boleh juga. Artinya oke lah, kita maafkan. Artinya jangan sampai akhirnya. Baik. Ini sub pembahasan selanjutnya tentang al-khidbatu ala khidbatil muslim idza taraka wa adzina lahu. Sekarang hukum meminang di atas pinangan saudaranya kalau dia meninggalkan atau memberikan izin. Maka disebutkan yajuz, boleh, diperbolehkan, dengan catatan tadi dia meninggalkan perempuan itu. Dia udah nggak diurusin, nggak apa, sudah nggak ada hubungan lagi sama tuh keluarga, sudah dia. Atau dia memberikan izin. Atau ini yang mungkin masih ditunggu-tunggu oleh sebagian kita. Annal awwal lam yusarrah lahu bil ijabah. Peminang pertama belum dapat jawaban pasti. Tanya, sudah diterima belum? Belum ada. Masih mikir mereka. Antum boleh masuk? Boleh apa enggak? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa katanya? Mau meminang putri bapak. Bapaknya ngelihat, siapa? Fulan. Apa pekerjaannya? Dokter. Oh, Masya Allah, Masya Allah ya. Bismillah, kapan nikahnya? Langsung gitu. Kadang-kadang sebagian orang tua itu masih melihat kepada harta jamaah. Iya benar. Seperti itu. Jadi mereka musyawarah, gimana mau diterima apa enggak nih? Musyawarah. Nanti rapat sama anaknya. Karena yang melamar mahasiswa lulusan STDI atau belum lulus sih dari STDI. Musyawarah lagi. Besok gimana? Istikharah. Antum masuk, seret. La istikharah wala musyawarah. Cocok. Ini penyakit. Maka kita perlu bagi para orang tua, para wali itu untuk mengetahui apa standar engkau memilih menantu. Apa standarnya?
Ada seorang mahasiswi, dia dari mana ya? Dari Sumatera sana. Dia sedang buat penelitian tentang standar masyarakat kampung dalam memilih menantu. Dan apa dampaknya gitu loh. Ketika orang tua hanya memilih kepada, ya kita kepingin lah Ustaz dapat menantu yang sudah bekerja ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi tetap yang namanya agama dan akhlak jadi tujuan utama gitu. Itu harus ada. Jadi diperbolehkan meminang di atas pinangan saudaranya kalau dia sudah meninggalkan, atau dia memberikan izin yang meminang, atau yang pertama belum dapat jawaban pasti diterima. Ini disebutkan wadzalika bittifaqil madzahibil fiqhiyal arba'ah. Empat mazhab itu bersepakat boleh. Jadi ini juga penting buat kita. Kenapa ilmu ini penting? Antum tahu sudah melamar fulan, antum tahu-tahu dengar, fulana juga ngelamar, antum nggak usah marah, antum nggak perlu datang kepada dia. Syuf, antum nggak tahu dengan hadis Nabi SAW, la yakhtubur rajulu ala khidbati akhi. Iya, cuma kan antum belum dapat jawaban. Ya anak kan nunggu jawaban. Ya itu karena mereka mikir terlalu lama, anak masuk. Walhamdulillah anak yang diterima. Jadi secara hukum dia tidak melanggar. Ini pentingnya kita belajar hukum jemaah, agar kita tidak menganggap fulan melakukan pelanggaran secara agama. Lalu antum bawa hadis ini, enggak. Kenapa? Secara agama ini para ulama fikih 4 mazhab sepakat boleh kalau antum belum ada jawaban. Karena memang sebagian keluarga itu bingung jemaah. Sebagian keluarga itu mau kasih jawaban bingung. Dia ngatakan gimana ya? Tunggu dulu. Antum tanya, gimana? Sudah ada jawaban belum? Kata dia. Tunggu ya, kasih waktu 2 pekan. Kasih waktu 1 bulan mencari tahu tentang antum, boleh jadi. Mereka boleh jadi mungkin menunggu ada orang lain yang meminang. Boleh jadi mereka minta, kalau baik ya Allah mudah-mudahan ini ditetapkan, ditakdir. Kalau enggak, dipalingkan. Tahu-tahu datang orang lain yang punya kriteria lebih dari antum. Antum hafal juz 30, dia hafal 30 juz. Milih mana kira-kira orang tua? Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi tolong difahami, kalau ternyata memang belum ada jawaban, berarti kalau orang lain masuk itu nggak apa-apa. Dalilnya apa? Ini yang disebutkan tadi ya. Hadis hatta yatrukal khatibul awal, sampai peminang yang pertama meninggalkan atau memberikan izin. Kemudian hadis Fatimah. Ini Fatimah binti Qais. Dia diceraikan oleh suaminya Amr ibn Hafs. Tolak bain sudah. Suaminya sedang nggak ada. Dia kirim orang lain ya untuk memutuskan hal itu atau untuk menyampaikan, dan wakilnya dia itu mengirimkan gandum sebagai nafkah. Dia melihat mungkin gandumnya aja nggak bagus lah, maka dia marah dengan gandum yang dikirimkan itu. Kemudian wakilnya ini, wakil yang mengatakan, wallahi ma laki alaina min syai'. Demi Allah, engkau itu sebenarnya nggak punya nafkah, nggak punya kewajiban suamimu ngasih nafkah. Karena tolak bain itu sudah bainatul kubro ya, yang ditalak 3 itu sudah nggak ada kewajiban nafkah sudah. Tapi ini suaminya berbuat baik gitu, masih dikasih engkau. Karena marah, maka wakilnya mengatakan itu. Akhirnya dapat penjelasan itu, Fatimah mendatangi Rasulullah SAW. Ini pentingnya bertanya, karena kadangkala orang merasa ini kan hak anak, tapi ternyata orang lain enggak, engkau nggak punya hak nafkah. Maka Fatimah datang kepada Nabi SAW. Dia menyebutkan kejadian dia sama suami. Lalu kata Nabi SAW, laisa laki alaihi nafaqah. Betul,
suamimu tidak punya kewajiban nafkah. Engkau nggak punya hak nafkah dari suamimu. Kemudian dikatakan udah, engkau iddah, masa iddah ini tinggallah di rumahnya Ummu Syarik. Karena dia nggak punya hak nafkah, berarti sandang pangan papan udah nggak ada gitu. Dia sudah keluar dari rumah itu. Maka Nabi SAW mengarahkan engkau beriddahlah di rumahnya Ummu Syarik. Kemudian beliau berubah pikiran. Beliau mengatakan Ummu Syarik ini rumahnya sering didatangin para sahabat untuk makan. Dia perempuan mungkin yang suka bikin makanan buat sahabat. Artinya di rumahnya kadang-kadang banyak laki-laki gitu loh. Maka engkau beriddahlah di rumahnya Ibn Ummi Maktum. Karena Ibn Ummi Maktum itu buta. Jadi kalau engkau nggak pakai jilbab, dia nggak ngelihat. Fa idza halalti fa'adzinni. Kalau engkau sudah halal, artinya sudah selesai masa iddahnya, kabarkan kepada aku. Kasih tahu aku. Ketika dia sudah halal, falamma halaltu dzakartu lahu. Ketika sudah halal, Fatimah datang ngomong sama Fatimah binti Qais, ya, bukan Fatimah binti Muhammad, tapi Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Maka dia mengatakan, apa kata dia? Muawiyah bin Abi Sufyan melamar aku, Abu Jaham melamar aku. Berarti kan boleh melamar perempuan satu dilamar dua orang, tapi belum ada jawaban kan? Nggak apa-apa. Ini dalil bahwasanya kalau belum ada jawaban, boleh antum juga masuk meminang. Buktinya Fatimah dilamar dua orang. Nabi nggak marah. Gimana ini kok bisa melamar? Udah dilamar oleh enggak? Karena Fatimah belum kasih jawaban. Dia tanya, ya Rasul, gimana nih? Yang meminangku dua orang, Muawiyah sama Abu Jahm. Faqala Rasulullah SAW, amma Abu Jahm fala yad'u asahu an atiqihi. Abu Jahm itu tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Waktunya azan. Iya, azan. Ya Allah, dengarkan. Belum. Baik. Jadi ini kiasan bahwa dia boleh jadi sering safar, sering pergi. Yang kedua, dia suka mukul. Jadi boleh ana punya anak ustadz dipinang sama fulan. Anggap sama mana mahasiswa? Antum siapa namanya? Bukan. Nah, anta talib indana, mutazawij. Belum. Siapa namanya? Anda sampaikan itu. Boleh. Ia sering ghaib dan di kelas duduknya di soft terakhir terus. Nggak pernah nilainya ya hampir rosib. Anda nggak tahu, boleh jadi dia di luar orang yang mungkin seperti apa, Anda nggak tahu. Tapi di kelas kan ustadz di kelas hanya melihat tuh anak seperti apa. Nah, ini Nabi menyebutkan kekurangannya, sallallahu alaihi wasallam kekurangannya Abu Jahm. Wa amma Muawiyah fasa'lu kullama lahu. Kalau Muawiyah miskin, nggak punya harta. Padahal Muawiyah ini anaknya Abu Sufyan. Yang kaya siapa? Bapaknya. Kalau orang itu miskin, karena hartanya orang tua, hartanya anak, atau hartanya anak, hartanya orang tua. Hartanya anak milik orang tua, bukan hartanya orang tua milik. Ini masya Allah, bapaknya kaya, bapaknya kamu. Enggak, saya enggak kaya, bapak saya kaya. Tapi kita dengarkan azan dulu jemaah.
La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Enggak ada harta. Loh, Ustaz, kok Nabi alaihi salatu wasallam memandang kepada harta? Katanya agama dan akhlak. Iya, harta itu tetap dibutuhkan dalam pernikahan. Kalau ada dua orang yang meminang, dua-duanya sama soleh, sama baik akhlaknya. Yang satu, alhamdulillah sudah bekerja dan punya penghasilan. Yang satu miskin. Mana yang dia terima? Ya yang soleh, yang fulus. Nggak apa-apa. Pertimbangan dia tetap urusan agama dan akhlak. Tambahannya harta. Dia punya harta. Maka Nabi alaihissalam menjelaskan tentang kekurangan dua orang ini kepada Fatimah. Lalu Nabi mengatakan kepada Fatimah, inkihi Usamah bin Zaid. Engkau nikahlah sama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Usamah bin Zaid ini hitam. Anaknya siapa Usamah bin Zaid? Ibunya Usamah siapa? Ummu Aiman. Budaknya, budak yang merawat Nabi alaihi salatu wassalam. Itu milik bapaknya Nabi. Ketika bapaknya meninggal dunia, akhirnya jadi warisan buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dibebaskan kemudian dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini putih. Putih Zaid bin Harithah ini. Sedangkan Ummu Aiman budak Habasyah. Suatu hari Usamah bin Zaid bersama bapaknya ini tidur, kemudian ditutupi dengan satu kain selimut ya, yang ketutup wajah mereka nggak kelihatan jamaah, kakinya kelihatan keluar. Datang seorang wanita yang pandai melihat kemiripan seseorang. Dia itu pandai, oh ini saudaranya fulan, ini kayak gini. Ketika dia melihat kaki dua orang ini, perempuan itu mengatakan, ini kaki walaupun warnanya berbeda, putih sama hitam, ba'duha min ba'd. Ini ada hubungan sebagian dari sebagian. Nabi senang banget dengan ucapan perempuan ini. Benar-benar ini anaknya Z gitu loh. Cuma tadi dia nurun emaknya. Makanya kadang-kadang seorang anak melihat, ya Allah Pak, kok bapak salah pilih ibu Pak? Tidak ada yang salah. Benar. Kriterianya itu bukan cantik, kriterianya solehah. Maka Nabi alaihissalatu mengarahkan kepada kepada Fatimah binti Qais, engkau nikahin Usamah bin Zaid. Bayangkan ya, yang melamar dua orang. Siapa? Muawiyah sama Abu Jahal. Kan mereka sudah melamar, sudah meminang. Tapi Nabi mengarahkan untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Ini pertanda kalau belum ada jawaban dari pihak perempuan yang dipinang, maka nggak apa-apa antum meminang. Maka Nabi mengarahkan. Kan si Fatimah belum memutuskan. Akhirnya menikah dengan Fakarihtu. Katanya Fatimah, aku nggak suka sebenarnya. Ya wajar lah. Perempuan juga kepingin mungkin ya laki-laki yang, tapi Nabi engkau nikahin dia. Qala inkihi Usama. Nabi mengatakan lagi, engkau nikahlah sama Usama. Fanakahtu, maka aku terima dan aku menikah dengannya. Janda ya, Usama masih bujang. Ini janda. Faja'alallahu fihi khairan. Allah jadikan kebaikan dan aku benar-benar berbahagia hidup sama Usama. Ini juga penting ya Ma, berkaitan dengan seorang menikah ya. Kadangkala dia bercerai. Boleh jadi memang dia nggak cocok sama suaminya. Lalu dia perempuan ini menikah dengan laki-laki lain, cocok.
saling bersabar, saling menghargai, dan tidak banyak tanya engkau kenapa bercerai, apa masalahnya ini dan itu. Engkau cari tahu ini perempuan baik apa enggak. Kalau bicara penyebab perceraian, boleh jadi memang ketidakcocokan di antara mereka. Baik. Kemudian ini ada khilaf di antara para ulama, tapi disebutkan ini madhab Hanabilah dan sebagian madhab Syafi'iyah, dan ini pendapatnya Al-Auza'i dan dikuatkan oleh Imam Syaukani bahwa itu boleh. Meminang di atas pinangan orang kafir boleh. Ingat, orang kafir menikah sama orang kafir ya. Wanita muslimah tentunya tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Tapi laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita muslim. Kok kayak gitu Ustaz? Nggak fair katanya orang-orang kafir. Ada yang mengatakan, pernah sampaikan itu. Bagaimana orang-orang Nasoro marah. Ini pernah ucapan ini diucapkan di pertemuan ya antar agama. Anda lupa di daerah Amerika sana. Tanyain, kok bisa kata dia? Enak banget kalian. Kok wanita Nasrani boleh dinikahi dengan laki-laki muslim, sedangkan wanita muslimah nggak boleh dinikahi sama laki-laki Nasrani? Loh iya, masalahnya apa? Masalahnya kami beriman dengan Nabi Isa, maka kami boleh menikahi umatnya Nabi Isa. Kalian nggak beriman sama Nabi Muhammad. Kalian beriman sama Nabi Muhammad, kita nikahkan wanita muslim. Jelas? Jelas apa nggak jelas? Berarti kalau dia beriman dengan Nabi Muhammad, jadi muslim. Jadi muslim. Ini karena memang hadisnya berbunyi, la yakhtubur rajulu ala khidbati akhi. Tidak boleh seorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya. Yang saudara itu siapa? Orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sedangkan ketika satunya non muslim, maka persaudaraan agama itu hilang. Maka diperbolehkan meminang di atas pinangan orang kafir. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan. Kayaknya bukan Rebu depan mungkin libur jamaah. Rebu selanjutnya insyaallah tentang dawabit ikhtiyari zaujah. Kriteria memilih pasangan hidup, memilih istri, dan hukum wanita menawarkan dirinya kepada orang yang soleh. Insyaallah kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang. Tapi di sini ada pertanyaan yang sudah sampai. Ustaz, berat tadi jemaah. Ana izin minum dulu, bismillah. Alhamdulillah, saya lelaki yang memiliki 2 istri, dan kedua istri saya mengetahui sebelum saya diterima untuk meminang istri saya yang kedua, mertua laki saya memberi syarat dengan meminta sumpah saya agar tidak menikah lagi untuk yang ketiga. Saya terima syarat itu. Ini mertua yang pertama. Apakah sumpah itu tergolong akad batil? Seandainya saya akhirnya menikah yang ketiga, apakah pernikahan itu haram? Iya. Yang pertama, ini bukan syarat dalam akad nikah. Ada syarat dalam akad nikah, yang artinya antum tidak akan dinikahkan, perempuan itu tidak akan mau sama antum kalau antum tidak memenuhi syarat itu. Ketika antum mengatakan iya, saya terima syaratnya, saya tidak akan nikah lagi, ini ketika akad nikah. Maka akad nikah yang mensyaratkan suami tidak boleh menikah lagi, ada khilaf di antara para ulama. Apakah syarat itu sah atau batil? Sebagian ulama mengatakan sah syarat itu.
Sebagian lain mengatakan batal karena syarat itu mengharamkan yang halal. Tapi wallahu a'lam bissawab. Yang mengatakan syarat itu sah karena memang syarat itu biasanya sesuatu yang boleh kemudian jadi nggak boleh dengan persyaratan tersebut. Maka antum kalau terima, antum harus penuhi. Kalau enggak, ya bermasalah dengan pernikahan antum. Karena antum menyelisih persyaratan itu. Tapi kalau persyaratan yang disebutkan ini persyaratan di luar akad nikah. Ini janji. Dan antum bersumpah untuk tidak melakukan itu. Ya kembali kepada akhlak seorang muslim tentang masalah mengingkari janji seperti itu. Dan antum juga sudah bersumpah berkaitan dengan sumpah ini, kalau sampai antum melanggar ada konsekuensinya. Jadi ini bukan syarat yang batil, enggak, karena ini syarat di luar syarat nikah ya. Ini hanya permintaan orang tua, permintaan mertua karena takut nanti antum mendolimin anak perempuan dia umpamanya. Tapi andai kata kemudian antum melanggar, maka antum punya konsekuensi membayar kafarat dari sumpah antum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Baik. Ini ada masalah. Kalau ternyata yang memberi syarat itu mertua istri kedua, berarti ini syarat dalam pernikahan nantinya jadinya jamaah. Masuk dalam hukum yang tadi disebutkan. Ada khilaf di antara para ulama, tapi yang mengatakan syarat itu sah, ya pendapat yang kuat ya menurut saya. Kadangkala kita ini cari-cari pendapat yang ada pendapat lain, maka perlu berhati-hati, jangan mempermainkan para wanita ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa benar jika kita menikahi perempuan melalui jalan yang Allah haramkan, pasti tidak mendapatkan kebahagiaan rumah tangga yang hakiki? Mengingat ada kaidah barang siapa yang tergesa-gesa maka dia akan diharamkan dari hal tersebut. Pacaran kan mendahulukan kebahagiaan, tergesa-gesa. Enggak Pak Ketua, pacaran ini bukan kebahagiaan tapi lebih kepada kelezatan. Beda kebahagiaan dengan kelezatan. Antum dikasih makanan lezat antum makan, apa berarti antum bahagia? Belum tentu jemaah. Antum boleh jadi susah, nggak bahagia. Cuma sejenak aja makan itu enak, enak kata dia. Selesai makan ingat lagi dengan musibah antum, ingat lagi dengan masalah antum. Jadi kalau bicara seorang yang melakukan yang haram, dalam sebuah hadis disebutkan ya, innal abda la yuhramur rizq bi dzambin yusib. Sesungguhnya seorang itu dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Rizki itu seharusnya dia dapatkan, sudah disiapin rizki itu, tapi gara-gara dosa hilang rizki itu. Ingat di surat Al-Qalam, kisah 3 pemuda, 3 anak ya, yang mereka punya bapak itu soleh. Bapaknya itu punya kebun, disebutkan itu kebun anggur, kebun kurma yang masya Allah bagus sekali kebunnya, menghasilkan hasil yang banyak. Setiap panen orang-orang miskin itu dikasih tahu agar datang ikut, dikasih, dibagi-bagi. Ketika bapaknya mati, 3 anak ini mengatakan, wallah bapak kita itu bodoh. Lihat jemaah, warisan itu memang panas kadang-kala. Padahal anak-anak ini yang 3 nggak ikut bekerja, ikut kerja mereka nggak ikut, itu punyanya bapaknya. Dan mereka mendapatkan warisan tanpa ada keringat yang mereka keluarkan. Akhirnya mereka ngomong, kita besok panen pagi hari sebelum orang miskin bangun, kita panen, jadi kita nggak perlu kasih mereka. Berangkat mereka, sudah mau panen jemaah. Mereka sore hari udah ngeliat, oh insya Allah besok kita panen. Pagi mereka nyampe hangus semua. Maka itu
Dosa bisa menyebabkan antum kehilangan rizki yang sudah disiapkan buat antum. Tadi itu rizki sudah tinggal panen. Maka ketika seorang melakukan yang haram, maka dia akan kehilangan banyak nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan orang yang bertobat Allah akan memberikan tobatnya dan menerima tobatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tips biar berani mengkhidbah, Ustaz? Soalnya anak suka grogi, Ustaz. Dan mohon ceritakan pengalaman Ustaz saat khidbah. Antum, anak ini ya sama ditolak juga jamaah. Sama. Jadi antum perlu yakin dengan jodoh antum. 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum ada Indonesia, sebelum ada dunia ini, antum sudah ditulis diterima atau ditolak. Maka ketika antum datang, antum punya keimanan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Antum punya kesiapan untuk ditolak. Antum datang menjumpai calon mertua ya. Antum ya bawa sesuatu buat calon mertua. Kemudian kalau antum grogi ngomong, ya bawa sohib yang pintar ngomong. Tapi hati-hati, bawa sohib yang sudah nikah. Kalau dia belum nikah, boleh jadi mertua cocok sama yang. Iya, itu terjadi jamaah. Soalnya yang mau mengkhidbah ini kan grogi, ngomong kata yang ini karena dia nggak mau khidbah, dia jadi jubir. Jubir itu selalu enak ngomongnya karena dia nggak ada beban apa-apa. Dan itu terjadi loh jamaah. Jubirnya diterima. Itu maka hati-hati antum. Apalagi kalau dia lebih tampan dari antum. Antum kalau bawa jubir yang lebih jelek. Ya. Iya, ini untuk menyelamatkan antum kan. Berusaha cari yang standarnya di bawah antum gitu. Lihat mana usulan, tapi pintar ngomong. Kan biasanya ada orang punya kelebihan lah. Ada orang Masya Allah tampan tapi nggak bisa ngomong. Ada orang ya kurang tampan tapi Masya Allah kalau suruh ngomong dia enak gitu kan. Seperti itu. Jadi antum boleh bawa jubir tadi, tapi hati-hati cari jubir. Sudah datang bawa anu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika dia melamar Fatimah sendirian dia berangkat. Setelah paksaan ya dari salah satu seorang budak, ayo engkau lamar, kau diterima insyaallah sama Nabi SAW. Karena Fatimah itu sudah dilamar sama Abu Bakar, Fatimah sudah ditawar sama Umar. Nabi nolak mereka berdua dengan ucapan apa? Innaha saghira, dia kecil, dia masih kecil. Artinya Nabi mencari yang umurnya tidak terlalu jauh. Boleh. Ketika Ali datang, di beberapa riwayat disebutkan Ali datang diam ya. Engkau punya perlu apa kata dia? Namanya orang mau melamar kan grogi jemaah. Seperti engkau tadi. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah asar dikatakan la'allaka takhtubu Fatimah. Engkau kayaknya mau melamar Fatimah. Iya ya Rasulullah. Maka antum jadi orang baik. Maksudnya bagaimana mertua itu kenal sama antum dulu. Antum mau melamar fulana, bapaknya sholat di mana nih? Antum mulai pendekatan, bukan sama perempuan itu tapi sama bapak. Mamanya ternyata dirobani rumahnya. Oh, antum sholat, bagaimana bisa ketika naik ke masjid berpapasan sama mertua? Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Mulai pendekatan. Kemudian mertua pulang, antum jangan pulang duluan, biar kelihatan soleh kan? Ya nggak boleh jamaah. Artinya jangan pura-pura jadi orang soleh gitu kan. Mertua sudah pergi, antum ihanu berdoa. Akbar. Ria itu jadi jangan sampai gitu loh. Artinya udah pendekatan ke mertua, antum jadi antum apa adanya. Seperti itu. Artinya biasanya mertua itu sudah ngeliat oh fulan ya, tahu sama fulan. Nanti ketika antum datang, ya kalau bisa memang ada omongan dari orang, ada yang namanya mak comblang kan. Coba tanyakan, aku kalau melamar kira-kira diterima nggak? Karena pembahasan ini nggak ada jemaah.
Dalam buku fikih itu tentang bagaimana caranya ini itu kembali kepada budaya dan tradisi nanti. Maka boleh jadi tadi antum tanya, kira-kira anak kalau melamar putrinya bapak fulan diterima enggak anaknya? Seperti itu. Ya bismillah. Kalau insya Allah kalau antum kayaknya nggak diterima, ya sudah jangan ngelamar antum kalau sudah ada omongan itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk menunaikan hajat? Ini siapa yang tanya? Iya. Insya Allah kita pernah dengar hadis ya, di mana Nabi SAW mengatakan, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathul malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang laki-laki memanggil suaminya ke ranjangnya, ke kasurnya. Ini dulu jamaah, nggak kayak sekarang ya. Orang kasurnya besar-besar, king size, 2 meter kali 2 meter ya. Dulu enggak, kecil-kecil. Jadi suami punya ranjang, istri punya ranjang, pembantu punya ranjang. Modelnya dulu punya kasur sendiri-sendiri mereka. Biasanya istri punya kasur sendiri karena di situ dia menyusui anaknya ya, seperti itu. Nah, diajak nih, fulana ta'al, fulana ta'al. Enggak. Gimana jemaah? Iya. Kalau bicara hukumnya tadi, dia dilaknat sama malaikat sampai subuh. Tapi boleh jadi si perempuan ini sakit, berhalangan. Maka kita tahu dalam agama kita ada halangan-halangan yang diperbolehkan orang itu. Kalau dia sakit, dia melayani tambah sakit nanti saat ada sesuatu, atau dia sedang datang bulan, ada macam-macam lah. Kalau cuma sekedar capek, janganlah, semua orang capek. Berusahalah ketika engkau diajak suami, engkau capek, tapi engkau berpikir lebar. Suamiku sedang mau bersedekah, dan ini akan dapat pahala, dan ini akan menyelamatkan suami dari perzinahan. Karena boleh jadi kalau dia nggak dilayanin, pikirannya kemana-mana dan jadi penyakit. Sedangkan dia menikah salah satunya untuk menjaga kehormatan diri. Maka hendaklah seorang perempuan berusaha dan dengan niat yang tulus, Allah berikan kekuatan kepada dia. Kemudian sang suami juga harus pintar-pintar. Boleh jadi istrinya capek ini itu, ya dia pendekatan kepada istrinya, dipijat istrinya, ngomong yang enak ya. Semoga hajatnya bisa tersalurkan. Hadza wallahu a'lam. Izin bertanya, ada seorang istri yang ketahuan selingkuh oleh suaminya, dan si istri minta maaf dan bertobat, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Suami pun memaafkan. Tapi terkadang ketika suami mengingat kesalahan si istri, suami sakit hati dan terbawa emosi. Mohon nasihat Ustadz untuk suami Ustadz. Terima kasih, semoga Allah selalu merahmati Ustadz Syafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya apa yang terjadi sama suami anti itu hal yang wajar. Ketika ingat dengan sesuatu jadi trauma, jadi kembali sakit hati itu, atau kembali kesedihan itu, artinya anti diterima kembali sama suami itu, masya Allah. Suami anti punya hati yang besar dan dia tahu orang bisa berubah. Maka bagaimana sekarang ketika suami itu mengingat dosa yang dilakukan istrinya, istri segera minta maaf. Istri segera mengkondisikan kondisi dulu. Dan suami ketika emosi, ingat Nabi SAW memberikan nasihat, la taghdab, jangan marah. Jadi sang suami perlu menahan emosi. Yang kedua, falyaskut, kata Nabi SAW, kalau marah diam. Karena boleh jadi engkau marah, engkau tambah dosa, mencela, memaki, seperti itu. Maka tugas
istri bagaimana mendinginkan suami, tugas suami bagaimana mengkondisikan dirinya kalau dia sedang emosi dalam kondisi berdiri, dia duduk. Dalam kondisi duduk dia masih marah, dia rebahan. Kemudian emosi itu masih hendak meluap-luap, dia kadang-kadang kepingin mukul istri atau apa, engkau pergi. Tinggalkan rumah. Berangkat ke masjid. Istirahat di masjid. Atau engkau ambil wudhu, engkau sholat. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum menkhidbah akhwat yang sedang berstatus pacaran dengan seorang pria? Serta bagaimana kita mengetahui seorang akhwat sudah dikhidbah orang atau belum? Ya, kalau pacaran kan dia belum dikhidbah. Jadi posisi dia memang belum dikhidbah. Kadang-kadang memang suaminya engkau nggak mau melamar, makanya orang tuh bisa pacaran bertahun-tahun, meminangnya nanti kalau mau nikah. Dan boleh jadi nggak dipinang juga dia. Berapa banyak orang yang pacaran kemudian putus. Maka nggak ada masalah meminang wanita yang sedang pacaran, tapi ingat tadi, kenapa antum harus minang wanita yang seperti itu? Boleh jadi kalau antum pinang, orang tuanya nerima antum, akhirnya perempuan ini dibujuk mau sama antum, tapi ternyata dia masih menjalin hubungan dengan pacarnya. Maka antum harus pastikan dia putus dengan pacar. Karena kalau tidak berbahaya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau bicara bagaimana mengetahui seorang akhwat sudah dikhidbah, ya tanya. Boleh tanya sama mereka. Artinya tanya, udah ada yang minang belum? Seperti pertanyaannya siapa? Syureh tadi, ini kosong apa enggak, seperti itu. Tapi kalau antum memang enggak tahu apa-apa, ya datang ke sana, minang. Enggak dosa antum ketika antum tidak mengetahui ternyata dia sudah dipinang. Tapi kalau antum sudah dengar-dengar dia dipinang dan sudah diterima, ini hukumnya berlaku seperti yang tadi dibahas. Bagaimana hukumnya jika kita menjadi makmum dari seorang yang dia sholat sunnah, tetapi kita tidak tahu jika dia sedang sholat sunnah, sedangkan kita ingin sholat wajib? Iya jemaah, ini permasalahan apakah niat imam sama makmum itu harus sama? Apakah boleh berbeda? Pendapat yang rajih boleh berbeda. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, seperti kejadian Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu sholat isya di Masjid Nabawi. Dia sholat wajib isya di Masjid Nabawi, pulang ke kampungnya jadi imam. Padahal dia sudah sholat wajib di sini. Di sana hukumnya dia sholat sunnah. Maka perbedaan antara niat imam sama makmum diperbolehkan, jadi nggak ada masalah. Antum kalau ada tahu-tahu yang bermakmum sama antum dia sholat wajib, sedangkan antum sholat ba'diyah, nggak ada masalah. Lanjut aja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.